Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi ini saya live lagi karena banyak permintaan dari teman-teman sekalian, terutama adik-adik saya di grup mentoring besok prestasi untuk bahas kembali tips sukses untuk sukses interview ya. Jadi karena banyak banget yang pingin bergabung dan pingin tahu gimana caranya supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interview atau wawancara dengan baik. Jadi saya buat live kali ini. Sebelumnya mungkin yang udah gabung ke grup mentoring besok prestasi sudah beberapa kali berjumpa dengan saya. Jadi kali ini saya mungkin ingin mengulang kembali dan juga ingin menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika teman-teman mengikuti seleksi wawancara ataupun interview. Sebelumnya makasih yang udah bergabung. Jadi hari ini kita bakal belajar menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan atau yang sering ditanyakan pada saat interview ataupun wawancara. Nah, biasanya kemarin sudah saya bahas beberapa persiapan-persiapan sebelum wawancara. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap wawancaranya. Biasanya ketika masuk teman-teman jangan lupa untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kalau seandainya mau duduk, ingat kalau seandainya misalkan belum dipersilakan duduk, jangan duduk dulu. Tapi kalau seandainya sudah langsung dipersilakan duduk, silakan duduk langsung. Nah, kemudian kalau seandainya duduknya itu usahakan jangan terlalu bungkuk ataupun jangan terlalu seperti ini, kan terkesannya sombong. Jadi biasanya kita berusaha untuk dadanya ya tegap lah istilahnya gitu ya, kita santai dan jangan menyilang gitu. Jangan menyilang seperti ini atau kakinya jangan disilangkan, usahakan jangan disilangkan. Kemudian murah senyum kepada interviewernya ya, kemudian juga ucapkan salam ya, kemudian ya senyumnya juga jangan cengengesan ya, maksudnya senyum tapi jangan cengengesan gitu. Kemudian kalau seandainya nanti udah mulai, biasanya kan disuruh memperkenalkan diri atau biasanya interviewernya suruh tuh, biasanya kita untuk memperkenalkan diri atau interviewernya nanya tell us about yourself gitu, atau dia disampaikan ayo ceritakan kamu gimana atau kamu siapa gitu, atau perkenalkan diri dulu gitu ya. Nah, sebenarnya kan interviewer itu udah punya CV kita gitu ya, sudah memegang CV kita semuanya. Jadi ketika ditanya atau ketika disampaikan tell us about yourself, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak untuk menyampaikan apa yang tidak ada dalam CV kita gitu ya. Kita manfaatkan momen ini untuk menyampaikan apa yang belum ada dalam CV kita. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, usahakan jawaban-jawabannya yang unik, artinya yang menunjukkan keunikan diri kita dibandingkan kandidat yang lainnya gitu. Kemudian kalau seandainya pertanyaan ini juga nggak perlu dijawab bertele-tele, jadi cukup padat, singkat dan jelas. Kemudian kalau seandainya masih bingung, coba kita tuliskan beberapa hal yang menurut kita berbeda dengan orang lain dan bisa menjadi keunikan atau nilai tambah sendirinya untuk diri kita gitu. Contohnya kita bisa sampaikan kolaborasi kontribusi kita sebelumnya, kita pernah berkolaborasi dengan siapa aja, kemudian kita tipe orangnya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa sampaikan di situ. Untuk kalau ditanya secara personal siapa diri kita gitu ya, atau disuruh sampaikan tentang diri kita. Nah, contohnya misalkan kalau sana ini kita contoh ya, ada jawabannya misalkan ini. My name is Ramlan. I'm someone who is really passionate about media. Misalkan saya walaupun saya dokter, saya suka beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik ya, karena waktu pas kuliah juga suka dan pernah ikut beberapa di Badan Pers Nasional, dan juga waktu SMA juga ikut beberapa training jurnalistik. Jadi kita sampaikan itu. Jadi misalnya I'm really passionate about media. That's why I'm planning to join misalkan kita mau ikut ikut conference gitu ya, journalism conference, atau misalkan kita mau ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurnalistik atau media, kita boleh sampaikan. Nah, misalkan kita juga bisa ceritakan pengalaman sebelumnya. I've been a part on my school's newspaper atau misalkan campus newspaper for 2 years. Misalkan kita boleh sampaikan berapa lama. Kita boleh sampaikan juga sebelum-sebelumnya kita apa yang kita lakukan. Misalkan earlier this year I participated in journalism training program ya, atau misalkan kita bilang kita pernah ikut workshop ataupun program sebelumnya berhubungan jurnalistik atau media. Nah, kita juga bisa sampaikan nih, misalkan kan biasanya kalau media itu sering nulis gitu ya. Kita bisa bilang juga kan kalau untuk menuliskan juga perlu membaca. Jadi misalkan saya bisa bilang ini juga, when I'm not writing, I like to spend my time watching movies,
documentary video or volunteering at a local misalkan a local library gitu ya, atau a local organization or community. Kita boleh sampaikan bahwa kita kalau kita nggak nulis ya, atau selagi kita nggak nulis, kita sering juga selain nonton video-video dokumenter atau baca koran, baca aktivitas ataupun masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita melalui media sosial atau media massa gitu ya. Kemudian juga ikut kegiatan-kegiatan volunteer atau berbakti sosial. Nah, itu juga bisa menambah nilai kita kalau pertanyaannya tentang perkenalkan diri kita gitu ya. Kemudian kalau seandainya ditanya nih, biasanya yang pertanyaan yang sering juga ditanyakan, kemarin sudah saya bahas di live sebelumnya ya, kelemahan sama kelebihan. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan ini seringkali sebenarnya dikatakan sebagai pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena inti dari pertanyaan ini umumnya untuk menilai apakah kita tahu, sadar siapa diri kita, sadar apa kelemahan dan kelebihan kita. Karena kan setiap orang itu kan punya kelebihan dan kelemahan, kelebihan dan juga kelemahan, benar. Jadi kalau saya membicarakan kelebihan, sebenarnya jangan terlalu terlalu banyak gitu, terlalu artian terlalu sombong istilahnya dalam kata kutip. Perlu disampaikan juga dengan cara yang baik. Apalagi kalau menyampaikan kelemahan, harus berusaha gimana caranya kita menyampaikannya dengan cara yang baik juga. Jangan sampai terkesan rendah diri gitu ya, terkesan rendah diri. Pastikan kita memberikan contoh sesuai atau berikan contoh yang konkret gitu, yang mendukung jawaban kita. Kalau seandainya juga membicarakan kekurangan, tunjukkan bahwa kita berusaha untuk melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kekurangan kita atau minimalisir kekurangan kelemahan kita. Nah, lagi-lagi berikan contoh yang konkret. Misalnya nih, kalau seandainya kita misalkan mau bilang perfeksionis misalkan. Nah, sebenarnya perfeksionis itu bisa juga jadi kelemahan sebenarnya ya. Karena kan biasanya kalau orang-orang yang perfeksionis itu dia terkesan sama orang lain, terkadang dia ada beberapa orang yang nggak suka perfeksionis gitu ya. Jadi juga bisa bersifatnya itu kelemahan. Tapi usahakan sih jawabannya itu tidak klise seperti itu kalau menyampaikan kelebihan ya, perfeksionis ataupun saya terlalu pekerja keras gitu. Yang itu dikurangi atau dihindarilah jawaban-jawaban seperti itu. Jawabannya kalau bisa yang jujur dan lengkap gitu. Lengkap dalam artian menunjukkan bahwa kita seperti itu gitu. Jadi kalau contohnya gini. Contohnya I would say that my greatest strength is my determination misalkan gitu ya. Bisa kita bilang juga misalkan kan tadi bahasanya tentang jurnalistik. Kita bilang misalkan when I join some event or working on something like apa ya kita bilang, misalkan kita join beberapa kegiatan sosial gitu ya, I'll give my best effort to make it to make it right gitu ya contohnya. Atau misalkan kita boleh sampaikan juga 2 years ago I enroll a journalism training program in my campus. Saya juga bisa sampaikan gitu. Kita bisa sampaikan kenapa kita sebelumnya itu punya kelemahan tertentu ya kan, baru kita sampaikan bagaimana kita mengatasinya. Contohnya misalkan kita bisa baca buku yang banyak, kemudian kita bisa mulai nulis artikel. Jadi mungkin sebelumnya kan orang-orang jurnalis itu juga kadang sebelumnya mungkin mereka nggak banyak kelemahan misalkan di menulis, atau mungkin ada beberapa orang yang pandai menulis tapi untuk dia berbicara berkurang gitu, atau kebalikannya, mungkin kalau dia ngomong dia lancar tapi kalau seandainya dia menulis kurang gitu. Nah, itu bisa disampaikan apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangannya. Atau sebelumnya boleh misalkan disampaikan bahwa dia itu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan atau perlombaan sebelumnya nggak pernah menang, tapi akhirnya pelan-pelan bisa masuk ke final atau bisa menang. Nah, itu bisa disampaikan juga. Atau contohnya gini juga, kita bisa sampaikan bahwa kita misalkan nih ada beberapa orang kan mengalami kesulitan dalam komunikasi gitu. Jadi kita boleh sampaikan misalkan kita sebelumnya gitu ya, sometimes I'm afraid to voice the opinion in front of the other people gitu ya, in front of the other people. Itu misalnya atau in front of the audience, kita bilang kita agak takut, kita agak sulit untuk memberikan opini di depan umum gitu kan. Tapi karena guru kita atau beberapa orang selalu mensupport kita dan mengatakan bahwa kita mulai dari hal yang kecil dulu gitu ya, kita mulai
contohnya ngomong di kelas, bertanya ketika dikasih kesempatan untuk bertanya, atau ketika kita dikasih kesempatan untuk jadi MC, kita berusaha untuk jadi MC walaupun awal-awalnya mungkin agak gagu gitu ya. It's okay gitu, tapi kita dengan bantuan dari guru ataupun kawan-kawan yang selalu bilang bahwa kita itu sudah bisa jadi lebih baik gitu, udah improve, sudah ada yang ditingkatkan. Jadi kita pun istilahnya berusaha untuk ngambil positifnya gitu, ngambil sisi positifnya. Dan itu bisa kita sampaikan untuk istilahnya apa ya namanya, kalau kesannya kita ada kelemahan, kita sampaikan juga apa yang sudah kita lakukan untuk mengurangi atau mengatasi kelemahan kita, kekurangan kita gitu. Kemudian kalau seandainya yang ditanya juga, sering ditanya apa aja kegiatan-kegiatan yang di kampus atau di sekolah gitu, atau apa aja kegiatan yang pernah diikuti di luar kampus atau di masyarakat sepertinya gitu ya. Jadi di sini kita bisa tunjukkan bahwa kita aktif di berbagai kegiatan-kegiatan di kampus ya, atau di luar kampus atau di luar sekolah gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita nih, bagi kita yang pernah ikut kegiatan-kegiatan volunteer gitu ya, atau pengabdian, atau kita udah pernah buat suatu komunitas atau organisasi ataupun apapun itu yang bergerak mungkin untuk masyarakat. Nah, ini bisa jadi poin lebih ketika kita sampaikan itu di sesi wawancara ya, karena pertanyaan ini sebenarnya juga menilai apakah kita bisa bekerja sama dengan baik, apakah kita punya etos kerja yang baik, apakah kita bisa bersosialisasi pada orang lain, apakah kita peka terhadap masalah yang ada di masyarakat kita. Nah, itu yang poin pentingnya bagi teman-teman yang udah punya pengalaman itu, kalau bisa difokuskan untuk bisa menjawab bagaimana caranya supaya itu bisa tersampaikan ketika di interview. Karena mungkin di beberapa beberapa sesi itu kadang tidak sempat ditanyakan. Jadi kita yang pandai mengarahkan dengan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan tentang aktivitas kita gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus semua aktivitas kita ceritakan, cukup ceritakan yang berhubungan atau yang berkesan gitulah, atau yang punya impactnya banyak pada orang lain, atau punya capaian-capaian khusus yang layak dipertimbangkan atau layak disampaikan seperti itu. Kemudian kalau seandainya teman-teman juga misalkan pernah nih ikut komunitas debat kah, atau komunitas di bidang public speaking gitu ya, itu bisa disampaikan. Kemudian juga kalau seandainya ikut kegiatan yang sifatnya itu memberikan donasi gitu ya, itu boleh disampaikan dan akan jadi nilai lebih. Atau ikut magang gitu ya, atau ikut magang itu juga bisa disampaikan. Kemudian biasanya ditanya juga, apa yang kamu lihat dari dalam diri kamu 5 tahun ke depan gitu ya, 5 tahun ke depan. Biasanya ditanya tuh, how do you see yourself in 5 years? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini ingin memberikan atau menanyakan kepada kepada calon penerima beasiswa, apakah dia memiliki rencana masa depan gitu, apakah dia memiliki rencana jangka panjang, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak apa kalau menggunakan atau menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin belum 100% ya, atau kita belum 100% kita tempuh gitu, karena kan itu juga rencana jangka panjang ya. Jadi kita berikan gambaran pencapaian-pencapaian kita yang menggambarkan visi kita gitu ya, menggambarkan visi kita boleh sampaikan untuk 5 tahun ke depan. Dan kemudian juga contohnya nih, misalkan in a few years ago I was choosing kalau seandainya misalkan kita sampaikan few years ago ya, misalkan kita sampaikan ke depan kita misalkan mau punya contohnya nih, saya dokter, saya pingin punya rumah sakit misalnya gitu, saya pingin jadi dokter spesialis. Dan kita harus sampaikan juga gimana caranya supaya dapatkan dokter spesialis atau punya rumah sakit. Awalnya mungkin kita 1 tahun lagi saya pingin mengambil magister public health, atau misalkan magister administrasi rumah sakit ya, hospital administration misalkan. Terus kemudian setelah itu saya bakal ikut bergabung bersama organisasi-organisasi di bidang itu, dan juga saya bisa membuat membuat rumah sakit dengan bergabung dengan kawan-kawan ya. Nah, itu bisa disampaikan, kita berkolaborasi dengan siapa aja, relasinya bagaimana ya, itu bisa disampaikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi tidak hanya sekedar satu capaian aja gitu ya, tapi kalau bisa disampaikan gimana capaian itu bisa tercapai ya, tahapan-tahapannya disampaikan, itu akan lebih bagus. Kemudian kalau seandainya juga pertanyaan-pertanyaan yang sering juga ditanyakan adalah apa kegagalan terbesar, ataupun kadang juga ditanyakan apa kesuksesan terbesar. Jadi kalau ditanya apa kegagalan terbesar kita, sebenarnya pertanyaan ini juga sering ya jadi jebakan semua orang tertentu. Sebenarnya kita yang
harapkan dari pertanyaan ini adalah kita bisa atau tahu apa hikmah dibalik masalah kita atau kegagalan kita sebelumnya, dan apa yang kita lakukan untuk menanggapi kegagalan kita itu gitu. Jadi kalau saat ini misalkan contoh nih, kita pernah ikut lomba, ya kita pernah ikut lomba, kita sampaikan kita pernah ikut lomba, terus waktu pas lomba kita lupa nih bawa barang-barangnya, atau misalkan bawa filenya, atau bawa ya apapun misalkan yang berhubungan dengan lomba tersebut, sehingga gara-gara itu kita bisa didiskualifikasi gitu ya. Jadi gara-gara itu kita bisa lebih paham bahwa gara-gara kesalahan kita itu bisa membuat orang lain juga susah gitu. Misalkan karena kan tim kita nih, misalkan bawa tim atau keluarga, atau misalkan ya pihak kampus, guru atau dosen, gara-gara kita misalkan ceroboh gitu, lupa bawanya, kita bakal membuat orang lain juga bakal kecewa gitu, merasa kecewa. Nah, jadi akhirnya ke depannya kita bisa lebih hati-hati, kita bisa lebih organisir semua kegiatan kita lebih menulis apa-apa aja list yang kita lakukan, apa yang kita bawa gitu ya. Jadi kita bisa lebih disiplin lah intinya gitu. Jadi kita sampaikan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya yang mungkin membuat kita kecewa atau orang lain kecewa, atau mungkin menurut kita itu kita gagal menghadapi itu, tapi kita sampaikan apa yang kita lakukan, apa hikmah yang dibalik itu semua, dan bagaimana kita cara untuk bangkit seperti itu. Kemudian kalau seandainya juga pertanyaannya misalkan, kenapa kamu mau dapatkan beasiswa ini gitu, kenapa kamu dikatakan layak terhadap beasiswa ini, kenapa kamu lebih layak dibandingkan yang lain, contohnya seperti itu ya. Nah, ini juga sudah saya bahas di live sebelumnya. Kita di pertanyaan ini sebenarnya gampang-gampang susah, cukup sulit ya, dalam artian ketika kita sampaikan pertanyaan ini, yang paling sering itu biasanya dijawab dengan jawaban-jawaban yang klise. Contohnya saya ingin nambah ilmu gitu, tapi nggak jelas ilmunya apa gitu, terus ingin nambah wawasan atau pengalaman gitu, hanya mentok di situ aja. Nah, itu pertanyaannya klise ya gitu, dan biasa aja. Atau yang paling sering juga jawabannya itu, saya ingin membantu keuangan orang tua atau membantu biaya keluarga gitu. Nah, itu sebenarnya bukan yang salah ya, kalau yang untuk biaya keluarga itu tidak salah, tetapi kalau bisa ada juga alasan yang lain gitu ya. Misalkan contoh nih, misalkan beasiswanya beasiswa kepemimpinan gitu, contohnya kayak rumah kepemimpinan atau beasiswa future leader. Kita sampaikan bahwa kita ingin belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita bisa sampaikan tuh bahwa kita juga pernah ikut kegiatan-kegiatan di kampus, organisasi. Kita pernah misalkan jadi ketua OSIS kah, atau pernah menjadi ketua panitia, pernah mengorganisasi suatu komunitas. Kita ingin di sana belajar bareng-bareng sama calon-calon pemimpin Indonesia, sehingga kita juga bisa saling sharing dan istilahnya bisa belajar lebih banyak untuk memimpin lebih banyak orang gitu. Kita bisa tahu sosok pemimpin yang baik bagaimana gitu. Dan kita juga ingin istilahnya berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Kita juga tidak hanya sekedar menjadi seorang pendengar, tapi kita juga bisa didengar gitu. Artinya tidak hanya sekedar dipimpin, tapi kita juga bisa memimpin orang lain. Nah, itu kan akan lebih baik ketika pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti itu. Atau kalau misalkan mau dikatakan ingin dapat ilmu, nah ilmunya apa? Contohnya kita misalkan ilmu tentang kepemimpinan, kita ilmu tentang di sana juga misalkan contohnya nih, kita ketika menjawab ini kita benar harus tahu apa program-program dari beasiswa itu. Jadi kita bisa mengarahkan nih, misalkan contoh nih, kalau ke rumah kepemimpinan itu ada program misalkan dialog tokoh. Jadi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang memang istilahnya expert di bidangnya contohnya. Atau misalkan kayak SL Future Leader gitu kan. Misalkan kita belajar gimana contohnya memberikan komunikasi pada orang lain, berkomunikasi bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Kemudian kita bisa belajar entrepreneur juga gitu ya. Kita bisa belajar gimana membuat sesuatu hal yang produktif seperti itu. Nah, kita bisa sampaikan alasan-alasan seperti itu juga. Nah, ini kita juga prestasi kita gitu ya, prestasi kita yang berhubungan dengan beasiswa apa yang diberikan gitu. Kemudian kontribusi kita. Jadi kita bisa sampaikan kontribusi apa yang akan kita lakukan ketika dapat beasiswa itu. Jadi mungkin orang lain nggak sampaikan ini, kita harus sampaikan apa kontribusi kita ketika kita sudah dapat beasiswa itu. Atau setelah jadi alumni, itu akan lebih bagus lagi. Kita udah tahu dia nih apa yang akan diberikannya ketika dia sudah nanti alumni. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan juga yang paling sering ya membuat kita bingung gitu ya, membuat kita bingung, ataupun beberapa orang merasa bahwa aduh apa ya jawabannya gitu. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kadang personal, atau pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada di CV, atau mungkin tidak berhubungan dengan kita tapi berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi
kadang juga interview tuh nanya terkait masalah yang sedang booming saat ini. Contohnya misalkan COVID-19 gitu ya. Kita mungkin mungkin dia membahas tentang beberapa data gitu atau beberapa opini-opini masyarakat, atau ditanya opini kita bagaimana menanggapi masalah yang lagi berkembang saat ini gitu. Jadi harapan saya juga kalau seandainya kita ikut interview, kita juga harus banyak membaca tentang apa yang sedang booming di saat ini gitu ya. Kalau seandainya kita misalkan apalagi nih contohnya kita ingin dapat beasiswa yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya, sekarang lagi booming kan dan masalah kesehatan, nah itu juga harus tahu masalah-masalah seperti itu. Atau misalkan kita kita ingin daftar beasiswa kepemimpinan, nah kita juga harus baca tuh bagaimana sistem kepemimpinan ataupun perpolitikan atau pemerintahan di Indonesia gitu. Jadi kita bisa ngasih tanggapan sehingga nggak blank nanti kalau ditanya. Terus ada juga yang nanya nih, kalau seandainya saya ikut seleksi interview, atau mungkin ada yang udah pernah nih, ada pengalaman, bang kemarin saya pernah ikut seleksi interview cuman 15 menit aja bang, sementara kawanku ada yang sampai 1 jam, gimana ya bang? Atau apakah aku yang terlalu bodoh ya bang ya, makanya aku nggak banyak bisa ditanyakan, apakah aku nggak ada apa-apanya makanya aku agak cepat, kawanku bisa lama. Nah sebenarnya nggak menjamin juga. Jadi untuk lama tidaknya itu tidak menjamin seseorang itu lebih baik atau lebih buruk. Nah bisa saja kenapa dia lebih lama, karena mungkin yang dilampirkannya banyak atau aktivitasnya banyak, tapi bukan berarti dia bakal lulus. Bisa jadi kan banyak tuh, ada beberapa orang yang dia melampirkan banyak sekali kegiatan ataupun sertifikat ya atau portofolio sangat panjang, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, atau justru ya kesannya itu dia kan pasti harus bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi kalau seandainya semakin banyak dilampirkannya, semakin banyak yang dipertanggungjawabkannya. Jadi kalau seandainya dianya sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkannya ya, itu pasti juga bisa mengurangi nilai dia malah. Atau ada beberapa hal mungkin yang pingin elaborasi lagi oleh interviewer, jadi bisa lama gitu. Atau pertanyaannya dia pertanyaan mungkin terlalu luas gitu, ketika menjawab pertanyaan dia terlalu luas, jadi semakin banyak pertanyaannya. Nah kalau seandainya kita misalkan menjawab efektif dengan kata-kata efektif, bisa lebih cepat. Atau bisa juga bang bisa nggak kalau cepat berarti interviewnya lebih suka sama kita gitu, jadi nggak banyak pertanyaan. Nggak juga, bisa jadi mungkin ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan awal kita udah nggak sopan, kita udah nggak beretika, kita udah istilahnya pertanyaan yang nggak nyambung, jawaban yang nggak nyambung misalkan, ya udah kadang interviewer udah merasa ini kayaknya nggak cocok, ya udah dia nggak bakal tanya yang banyak-banyak, udah dia selesaikan aja gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga. Jadi untuk cepat atau lamanya itu tidak menjamin juga kita lebih baik dibandingkan yang lama atau yang lebih cepat seperti itu. Intinya sih sebenarnya untuk interview ini kita berusaha memberikan yang terbaik dan jadilah jujur gitu ya, jujur dan tidak perlu menjadi orang lain. Bukan berarti kalau seandainya ya kalau ada yang selengean gitu ya, atau orang yang nggak ngomongnya nggak pernah bisa diatur ya, bukan gitu juga ya. Itulah kenapa kita butuh berlatih ya. Di interview ini kita perlu belajar menyiapkan mental ya. Kemarin saya pernah bahas menguatkan mental. Kemudian kita juga perlu belajar gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik ya, kata-katanya efektif, tidak terbata-bata atau tidak bertele-tele. Kita bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Kalau seandainya soal bahasa baku atau nggak bakunya itu tergantung sikonnya, tergantung siapa interviewernya. Namun memang umumnya interviewer itu kan kalau seandainya di akademisi, kita usahakanlah pakai bahasa-bahasa yang formal, bahasa yang baku atau bahasa yang mudah dimengerti. Intinya sih mudah dimengerti gitu. Nah kemudian kalau seandainya kita berhadapan dengan interviewer, usahakan kita menatap matanya gitu, atau menatap ke interviewernya gitulah, jangan kemana-mana gitu ya. Dan kalau seandainya pun mau pakai gestur, kita pakai bahasa tubuh juga boleh, tapi jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan. Nah itu akan bisa membuat kita sebenarnya bisa lebih percaya diri ketika kita pernah latihan. Nah latihannya gimana bang baiknya? Nah bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut seleksi beasiswa atau pertama kali ikut interview atau belum pernah sama sekali interview, gimana nanti kalau saya mau interview? Nah caranya bisa berlatih mungkin awalnya ya. Mungkin ini kan tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview. Nah teman-teman mungkin punya jawaban tersendiri ya, jawaban tersendiri. Teman-teman catat, teman-teman coba untuk latih gimana cara ngomongnya. Mungkin pertama di depan kaca boleh ya, di depan kaca boleh dilihat bagaimana ketika kita ngomong di depan kaca itu wajah kita gimana, mimik kita gimana, kemudian suara kita apakah sudah bisa dipahami, apakah terlalu cepat, apakah terlalu lambat.
atau istilahnya kata wajah kita apakah sesuai dengan apa yang kita bicarakan, contohnya gitu ya, mimiknya dan sebagainya, itu boleh kita lihat. Kita bisa menilai. Kalau kita belum merasa yakin bisa menilai diri kita sendiri, nah kita boleh setelah itu kita coba untuk berlatih bersama sahabat atau keluarga ataupun guru kita gitu, orang-orang yang pernah ikut interview sebelumnya, jadi bisa menilai kita. Nah kita juga harus siap mental juga, artinya namanya belajar ya pasti mungkin pernah salah, pernah melakukan kesalahan ya, silap dan sebagainya ya. Kita juga harus punya mental yang kuat untuk bisa belajar terus dan memperbaiki kesalahan kita gitu. Dan kalau seandainya nih kita sudah mulai dalam tahapan sudah semakin sering berlatih, insya Allah kita juga bakal lebih tenang menghadapi seleksi wawancara nanti. Nah biasa juga gini, ada kemarin kakak saya yang ngasih saran, ada banyak orang yang ketika interview itu sistemnya menghafal ya. Jadi saya bukan menyalahkan seperti itu ya, mungkin ada juga beberapa orang yang menghafal, ketika dia menghafal dia buat catatannya, jadi kata-katanya lebih teratur ya, apalagi mungkin bahasa Inggris ya kan, dia grammarnya lebih bagus ketika dia udah persiapkan jawabannya. Cuman terkadang ketika kalian hanya berusaha menghafal aja, tidak banyak berlatih, akhirnya ketika nanti sudah interview tiba-tiba dosen lagi, interviewernya killer gitu, atau ketika first impression ke dia itu kita mungkin udah jatuh kiar gitu, atau udah takut gitu ya, itu bisa buyar hafalan itu yang sudah dihafal. Makanya tenang aja, artinya kita berusaha untuk berlatih gimana caranya kita bisa menjawab sesuai dengan ya diri kita gitu. Tidak perlu kita coba, kadang biasanya kelemahan orang-orang yang menuliskan jawabannya itu, kadang dia mencontoh jawaban orang lain sehingga dia terkesan memaksakan dirinya untuk seperti orang lain gitu. Jadi akhirnya ketika dia tidak ingat apa yang seharusnya disampaikan, dia jadi ngeblank gitu. Bahkan pertanyaan yang simpel pun dia kadang sudah mana-mana gitu jawabannya. Jadi berusaha untuk berlatih dan juga usahakan untuk jujur dan ya jadilah apa adanya seperti itu ya. Tapi memang kalau untuk komunikasi kita bisa berlatih gimana cara menyampaikannya dengan cara yang baik. Kemudian juga kalau seandainya, kemarin juga ada yang bertanya nih, kalau seandainya kita ikut nih seleksi beasiswa, Bang gimana caranya Bang kita bisa tahu tentang interviewernya, kan kadang beda-beda tuh sifatnya. Iya benar, karena interviewer itu juga, kalau kita misalkan ikut seleksi BLPDP biasanya bisa sampai 3 ya interviewernya. Itu satu psikolog ya, yang kedua itu yang umumnya yang profesional lah sesuai dengan bidang kita, yang ketiga bisa jadi yang lain gitu ya, yang memang udah expert juga di bidangnya ini tuh di bidang keduanya. Jadi artinya umumnya interviewer itu sudah punya ilmu psikologi lah ya, walaupun dia bukan psikolog, tapi umumnya interviewer itu udah bisa tahu apakah kita bohong atau enggak. Jadi tidak perlu berusaha untuk berbohong atau jadi orang lain ketika kita interview gitu. Jadi jadilah pribadi diri kita sendiri dan usahakan untuk santai saja menjawabnya ya. Kalau memang masih grogi ya itu wajar ketika di awal, tapi berusahalah untuk gimana caranya kita nyaman dan tidak melakukan kesalahan ya, tidak melakukan kesalahan sehingga kita bisa tetap fokus dan tidak istilahnya tidak amburadul lah kemana-mana gitu ya ceritanya. Biasanya kalau saya sudah melakukan satu kali kesalahan, dia fokus ke kesalahannya tersebut gitu ya, jadi dia pun kedepannya bakal tidak fokus. Makanya ketika misalkan ada kesalahan melakukan kesalahan atau salah sebut atau salah ucap atau salah tingkah misalkan ya udah nggak apa-apa, minta maaf aja, mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Atau misalnya kalau yang memang tidak terlalu jelas sekali ya udah tidak perlu tidak perlu dibesar-besarkan masalahnya gitu. Mungkin juga interviewernya paham kok dengan kondisi kita gitu ya. Kemudian kalau seandainya sudah selesai interview, biasanya kadang mau ditanya, kadang ditanya ada pertanyaan, ada yang kamu tanyakan lagi. Nah kalau biasanya kadang nggak semua orang itu diberi pertanyaan seperti itu. Nah kalau kalian dikasih kesempatan seperti itu, nah manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Nah apakah ketika kita bertanya artinya kita nggak tahu atau nggak nyimak? Bukan ya, artinya kita kalau seandainya pun bertanya, kita bisa bertanyakan misalkan yang spesifik tentang programnya gitu, atau misalkan kalau seandainya sudah selesai ini apa yang saya lakukan Pak, misalnya gitu kan. Atau misalkan kalau seandainya untuk future kita bisa research dari
pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kita bisa tanyakan kembali ketika ada yang kurang jelas. Apalagi misalkan ketika di pertengahan kita diskusi atau tanya jawab ya, misalkan ada satu hal yang didiskusikan di interview itu, atau ada tanya jawab yang mungkin ada topik-topik tertentu yang kita kurang paham, nah kita boleh tanyakan sebenarnya ya, asal pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dengan cara yang baik juga. Dan setiap kali kita menjawab, usahakanlah kita menyampaikan rasa gratitude ya, misalnya kita terima kasih pertanyaannya Pak gitu misalkan ya, atau minimal terima kasih pertanyaannya, jadi kita boleh jawab, atau saya akan menjawab pertanyaannya gitu ya, atau bisa langsung menjawab, tapi jangan lupa untuk bilang terima kasih gitu, atau tidak perlu segan kalau seandainya memang melakukan kesalahan, katakan maaf seperti itu. Jadi kita bisa dinilai bahwa kita punya etika dan sopan santun. Nah itu sangat penting teman-teman, karena di sahapan interview ini banyak orang yang gagal, banyak orang pintar, banyak orang yang dari segi akademiknya bagus atau prestasinya banyak atau capaiannya banyak sekali, bisa gagal di tahap interview ini ketika dia tidak punya etika gitu ya. Apalagi misalkan beasiswa yang sangat mengedepankan akhlak ya, atau kepribadian. Namunnya kan semuanya bakal menilai itu. Ya artinya itulah kenapa kita perlu memperbaiki itu. Nah ada yang memberikan saran seperti ini. Kalau kita terbiasa kurang disiplin, maka beberapa hari sebelum seleksi interview itu berusaha untuk disiplin gitu. Jadi apa kelemahan kita sebelumnya yang sudah jadi kebiasaan atau sudah jadi kebiasaan buruk ya, bad habit kita, itu berusaha sebelum interview itu sudah kita perbaiki, supaya kita nanti nggak ngerasa bahwa kita itu berbohong gitu. Jadi tidak tampak kita berbohong ketika kita seleksi interview itu gitu, karena kita sudah berubah, kita sudah berusaha untuk mengubah itu. Jadi ketika kita menyampaikan suatu hal yang baik dalam diri kita pun, kita nggak ngerasa kita terbebani, dan kita nggak bakal ketahuan bahwa kita itu istilahnya menyampaikan sesuatu hal yang baik-baiknya gitu. Bukan berarti kita istilahnya membohongi diri kita sendiri, bukan. Itulah kenapa supaya kita tidak berbohong, kita sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan kita sebelumnya gitu ya, sebelum interview itu. Nah kemudian juga kalau seandainya kita sudah selesai nih interviewnya, kita bilang terima kasih ya kan, kita bilang terima kasih. Setelah itu kita boleh kembali keluar ya, atau kembali ke ruang tunggunya. Nah, apa yang harus dilakukan lagi? Nah, itulah kita perbanyak berdoa, ya kan? Nah, teman-teman, seperti ini saya ingin sampaikan juga ya, kalau saat ini kita ada daftar beasiswa, usahakan untuk melakukan persiapan dengan baik. Ya, persiapannya itu mulai persiapan mental, persiapan berkas. Kemarin saya dapat info nih dari beberapa kakak kelas, beberapa teman-teman yang ikut seleksi LPDP. Jadi ketika teman-teman punya portofolio yang bagus, portofolio yang cukup banyak atau portofolio yang lengkap ya, usahakan ditenteng gitu, ditenteng ketika mau masuk interview. Kadang kemarin ada cerita dari beberapa kakak kelas ya, kawan-kawannya itu naruhnya di tas, jadi interviewernya nggak tahu kalau kita bawa portofolio gitu ya. Jadi ketika kita nenteng itu ya, interviewer udah tahu bahwa kita udah mempersiapkannya dengan baik. Seperti itu. Nah ketika akan ditanya disuruh buktikan, kita bisa buktikan gitu, karena kan nanti teman-teman datanya bakal ada sama interviewer gitu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika ingin beasiswa atau ingin kerja ya, ataupun apapun itu, luruskan kembali niatnya karena Allah. Kita belajar untuk bisa memperbaiki diri, kita belajar lebih banyak, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain ya, intinya seperti itu. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dan niatnya lurus. Ketika niatnya baik, caranya juga harus baik. Artinya ketika teman-teman ikut seleksi beasiswanya, ikutlah dengan cara yang baik, jujur ya. Jangan terlalu kadang ada beberapa orang tertentu, dia karena merasa udah punya orang dalam, jadi dia tidak adakan persiapan, itu yang salah. Ya kita memang perlu relasi, perlu teman, tapi bukan berarti kita istilahnya nggak belajar, nggak mempersiapkan diri, itu yang salah. Jadi ketika niatnya udah baik, caranya juga harus baik ya, kemudian ibadahnya juga harus ditingkatkan, usahanya ditingkatkan, kemudian serta perbanyak doanya. Nah saya ingin kembali bahwa ini saya selalu saya sampaikan, ketika berdoa juga jangan maksa teman-teman. Kita berusaha untuk berdoa. Kalau seandainya sebelumnya kita hanya berdoa, ya Allah semoga aku bisa lulus beasiswa ini, bahkan kadang ditambah-tambah tuh di belakangnya, kalau aku nggak dapat beasiswa ini nanti aku nggak bisa ke sekolah, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa bantu orang tua, atau aku nanti nggak bisa membakar orang tua, keluarga aku kecewa gitu. Jadi
justru yang negatif-negatifnya disampaikan. Nah ini yang istilahnya kurang baik. Lebih bagus seperti ini, ya Allah kalau seandainya beasiswa ini adalah beasiswa yang baik untukku, bisa membuatku jadi pribadi yang lebih baik, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku ke depan, baik untuk orang lain juga, maka berikanlah aku kesempatan untuk lulus beasiswa ini. Namun kalau ini belum terbaik untukku, bukanlah beasiswa yang terbaik untukku, berikanlah aku kesempatan untuk berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk bangkit kembali, mencoba beasiswa lainnya, atau mencoba beasiswa di tahun depan atau di periode depan, dan istilahnya berikan aku kekuatan untuk bisa bangkit gitu ya, dan berikan yang terbaik, dan berikan aku yang terbaik seperti itu. Nah itu bakal lebih enak dan bakal lebih kita lebih nyaman juga. Jadi kita ketika nggak lulus pun kita bisa lebih mudah tawakal, kita nggak bawanya stres, kita bakal berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya kita bisa fokus kepada bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jadi bukan istilahnya menyalahkan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan kita, tapi berusaha untuk gimana cara cari solusi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Nah itu akan lebih baik dan akan lebih berguna untuk kita ke depannya. Ya, semoga teman-teman yang bentar lagi bakal seleksi interview, baik interview beasiswa ataupun program pertukaran mahasiswa ataupun beberapa kegiatan-kegiatan sosial, ya mudah-mudahan bisa membantu. Dan ketika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti DM saya atau boleh ditanyakan di grup MBP. Bagi teman-teman yang belum join di grup MBP, boleh di DM saya, nanti saya kasih linknya. Boleh di share ke kawan-kawan yang lain juga, kita bisa belajar bareng. Kapan-kapan kita buat live Instagram kembali. Jika ada teman-teman topik tertentu yang ingin teman-teman tanyakan atau ingin disampaikan, ya topik pilihan mungkin boleh disampaikan ke saya. Atau kalau seandainya ada teman atau kawan yang bisa diajak untuk sharing bareng, boleh kasih kontaknya ke saya, nanti saya hubungin, dan teman-teman nanti dari mentoring beasiswa prestasi akan bantu juga. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan kita bisa sharing bareng lagi, dan mudah-mudahan semoga kita berikan kesehatan dan pandemi COVID ini cepat selesai gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sudah hujan, semoga ini bisa jadi keberkahan untuk kita semua. Semakin berkah ilmunya juga, dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.